Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung di Radio WLC. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan juga telah hadir bersama saya, Doni Alexander. Shalom para pendengar, kami merasa senang dapat menjadi bagian dari hari Anda kembali untuk hari ini pastinya. Nah, di World's Last Chance, seperti yang Anda tahu dari nama kami yakin kembalinya Sang Juru Selamat akan terjadi dalam waktu dekat ini. Jadi kami merasa bertanggung jawab untuk membagikan kebenaran yang telah kami pelajari kepada orang lain. Ya, merupakan sebuah anugerah istimewa untuk dapat mengetahui kebenaran dan membagikannya. Bukan begitu, Doni? Ya, betul sekali. Nah, salah satu kebenaran yang telah kami pelajari dalam beberapa tahun terakhir adalah nama pribadi Bapa yang sebenarnya, yaitu Yahwa atau Yah. Anda mungkin tidak pernah menduga bahwa Sang Maha Kuasa memiliki nama panggilan, kan, Doni? Ya, sebenarnya dengan jujur saya sampaikan, Mario, saya tidak pernah benar-benar memikirkannya sebelumnya loh. Yahwa atau biasa disingkat Yah, keduanya sebenarnya digunakan dalam kitab suci. Masalahnya, kebanyakan orang tidak tahu nama pribadinya karena itu telah disembunyikan. Yeah. Ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan yang lain, nama Bapa diganti dengan gelar umum seperti Tuhan atau Allah. Iya, Mario, dan itu menciptakan kebingungan karena gelar umum seperti itu dapat dengan mudah digunakan untuk merujuk kepada dewa-dewa palsu dan bukan hanya kepada satu-satunya Tuhan sejati, Yahwa. Jadi, itulah sebabnya kami tidak menggunakan julukan Tuhan atau Allah. Kami kembali menggunakan nama aslinya. Anda mungkin akan mendengar istilah Eloah juga. Itu adalah gelar bahasa Ibrani yang merujuk pada Yahwa. Betul, kami juga menggunakan nama asli sang anak yaitu Yahusua. Yesus adalah bentuk transliterasi namanya ke dalam bahasa Yunani. Jadi para pendengar, mari kita mulai pembahasan hari ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang takdir. Terkadang disebut sebagai jaminan abadi. Takdir adalah kepercayaan bahwa Yahwa memutuskan jauh sebelumnya siapa saja orang yang akan diselamatkan. Beberapa orang juga percaya bahwa praseleksi ini mencakup semua orang yang nantinya akan terhilang. Doni, bisakah Anda menjelaskan tentang takdir? Apakah ini berasal dari ajaran Alkitab atau bukan? Dan mengapa demikian? Ya, pengajaran tentang takdir ini Alkitabiah. Dalam artian bahwa Anda dapat menemukannya disebutkan dalam Alkitab. Tapi pengajaran tentang takdir adalah contoh yang sangat baik. Mengapa kita harus selalu mengikuti perintah yang diberikan dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat 10 yang mengatakan seperti ini. Sebab pengajaran harus di atas pengajaran. Perintah harus di atas perintah. Kalimat atas kalimat. Baris atas baris. Di sini sebagian, di sana sebagian. Nah, ini adalah terjemahan langsung dari King James Version. Jadi beritahu kami apa yang dimaksud pengajaran dalam ayat ini, Mario. Baik, pengajaran yang dimaksud di sini diartikan sebagai perintah atau prinsip yang dimaksudkan sebagai aturan umum yang menjadi landasan dari tindakan atau perbuatan kita. Itu adalah panduan mengenai prinsip-prinsip yang harus kita jalani. Ya, saya kira Anda bisa mengatakannya demikian, Doni. Baik, ketika kita melihat pada pengajaran-pengajaran itu, yaitu prinsip-prinsip Alkitab itu, nah, kita menemukan bahwa gagasan tentang Yahwa memilah-milah jiwa seperti dia sedang memilah-milah cucian kotor, memilah beberapa untuk diselamatkan dan memutuskan bahwa sisanya tidak diselamatkan. Sama sekali tidak Alkitabiah. Nah, ketika Anda mengatakannya seperti itu mengingatkan saya pada ayat dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 yang mengatakan, kasih itu berasal dari Yahwa, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Yahwa dan mengenal Yahwa. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Yahwa, sebab Yahwa adalah kasih.
Nah, jika dia memutuskan sebelumnya bahwa seseorang tidak akan diselamatkan, maka hal itu sama sekali tidak menunjukkan kasihnya. Tidak pula menunjukkan kasihnya jika dia mengambil kehendak bebas seseorang. Betul. Dan itulah yang ditunjukkan oleh pengajaran takdir ini. Jadi dari mana pengajaran ini datang, Doni? Saya tidak bisa membayangkan orang-orang Kristen awal percaya hal yang seperti ini. Ya, Anda benar, Mario. Mereka tidak memiliki kepercayaan seperti ini. Kepercayaan ini sebenarnya muncul beberapa waktu setelah masa kekristenan awal. Nah, pengajaran ini pertama kali diperkenalkan oleh reformis Protestan John Calvin di abad ke-16. Oke. Takdir, pada dasarnya, menyempitkan kabar baik tentang keselamatan menjadi tidak lebih dari sekedar permainan lemparan dadu kosmik seperti sejenis permainan peluang ilahi. Jika Anda perhatikan, hal ini tampak agak ironis karena kebanyakan orang Kristen menganggap berjudi sebagai sebuah dosa, Doni. Iya, benar, Mario. Tapi begitulah takdir pada dasarnya. Jika Yahwa memilih Anda untuk menjadi salah satu dari umat pilihan, beruntunglah Anda. Tapi jika tidak, celakalah Anda. Anda kalah dan sama sekali tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk mengubah nasib Anda. Ya, itu sepertinya tidak adil. Ya, tentu tidak adil. Dan itu adalah salah satu alasan utama kita dapat mengetahui bahwa gagasan tentang takdir bertentangan dengan ajaran yang ditetapkan dalam Alkitab. Nah, silakan buka kitab Yeremia pasal 9 dan bacalah ayat 23 dan 24. Baiklah, ini dia. Beginilah firman Yahwa. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahwa yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Yahwa. Apakah Anda memahaminya, Mario? Dia menyukai kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Apakah ajaran tentang takdir itu baik dan penuh kasih? Mungkin bagi mereka yang diselamatkan, tapi tentu tidak untuk siapapun yang ditakdirkan tidak diselamatkan, Doni. Nah, apakah takdir itu adil? Tidak mungkin. Jadi takdir juga tidak benar. Ajaran ini lebih dari sekedar tidak benar atau tidak adil ya. Ajaran ini sebenarnya berbahaya. Jelas, mereka yang percaya pada takdir tidak diragukan lagi tulus dalam keyakinan mereka. Dan anggapan bahwa Anda telah diselamatkan dan tidak akan pernah tersesat lagi pastinya akan sangat menyenangkan. Ya, tentu. Masalahnya adalah pengajaran takdir salah mengartikan dan mengubah sifat pengasih Yahwa. Berbagai komponen pengajaran ini bertentangan dengan apa yang telah diungkapkan Alkitab tentang Yahwa. Pengajaran ini sebenarnya salah menggambarkan karakternya dan itu menunjukkan bahwa pengajaran ini berbahaya. Hal ini sejalan dengan upaya setan untuk menyebarkan kebohongan tentang karakter Yah. Menarik. Saya belum pernah mendengar itu sebelumnya, Doni. Tetapi itu masuk akal. Hal pertama yang dilakukan Adam dan Hawa setelah berbuat dosa adalah lari dan bersembunyi. Mereka tiba-tiba takut akan Yahwa yang selalu mereka kasihi. Nah sekarang, dengan semakin dekatnya hari kiamat, setan mencoba membuat kita semakin takut kepada Yahwa, sehingga kita tidak akan percaya kepadanya dengan cara yang kita butuhkan untuk melewati hari-hari mendatang. Mengenal Yahwa berarti mengasihinya. Jadi apapun yang setan dapat lakukan untuk mengaburkan karakter Bapa adalah kemenangan baginya. Baiklah, takdir didirikan di atas 5 pilar dasar. Kelima pilar ini adalah, nomor 1, kerusakan total dan atau ketidakmampuan. Ini adalah keyakinan bahwa manusia itu benar-benar jahat dan tidak mampu melakukan kebaikan apapun. Nomor 2, pemilihan tanpa syarat. Nah, ini berarti keselamatan manusia sepenuhnya bergantung pada Yahwa yang menentukan mereka akan diselamatkan atau tidak, karena manusia benar-benar jahat. Anda dapat melihat bagaimana pilar yang satu dibangun di atas pilar yang lainnya, Doni. Ya, tepat sekali. Nah, baiklah. Nomor 3, penebusan terbatas. Ini adalah gagasan bahwa Yahuswa mati hanya untuk orang-orang yang ditakdirkan untuk diselamatkan oleh Yahwa. Kematiannya tidak berlaku bagi siapapun yang akan tersesat, atau siapapun yang ditakdirkan Yahwa untuk tidak diselamatkan. Jadi maksud Anda adalah, beban dosa-dosa dunia yang dipikul Yahuswa di kayu salib bukanlah beban dosa seluruh dunia, melainkan hanya mereka yang sudah dipilih Yahwa untuk diselamatkan, Doni? Iya, itulah maksudnya Mario. Nomor 4, anugerah yang tak dapat ditolak. Nah, ini berarti bahwa setiap orang yang telah ditakdirkan Yahwa akan diselamatkan tidak akan pernah tersesat lagi. Karena mereka sama sekali tidak dapat menolak anugerah ilahi. Mereka tidak akan pernah tersesat kembali sama sekali. Tidak, karena seperti kata mereka, rahmat ilahi tidak dapat ditolak. Jadi, jika itu benar-benar tidak dapat ditolak, mengapa Yahwa tidak menakdirkan setiap orang supaya mereka diselamatkan, Doni? Iya, itu pertanyaan yang bagus, Mario.
Pilar terakhir dari pengajaran takdir adalah ketekunan orang-orang kudus. Kita sudah merujuk ini sebelumnya. Inilah yang disebut jaminan abadi. Mari kita bahas pilarnya satu persatu dan perhatikan lebih dekat masing-masing dari pilar ini dan apa yang dikatakannya tentang karakter Yah. Numero uno, kerusakan total dan atau ketidakmampuan. Ini adalah gagasan bahwa sebagai manusia yang berdosa, kita benar-benar jahat dan tidak mampu melakukan kebaikan apapun. Iya, saya pikir banyak dari kita akan mengatakan itu Alkitabiah. Maksud saya, Anda bisa membaca pernyataan Yesaya yang mengatakan, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Anda benar. Tentu saja, setiap orang yang pernah dilahirkan tanpa terkecuali mewarisi sifat yang berdosa dari Adam. Dalam kitab Roma pasal 3, Paulus memberitahu kita, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yah. Namun, sebagai argumen yang digunakan untuk mendukung konsep takdir, kesalahannya adalah mereka membuat penafsiran yang terlalu jauh. Itu adalah kesalahan yang ekstrim. Apa maksud Anda, Doni? Maksud saya, kita berbuat dosa atau tidak, itu seperti ungkapan sedikit hamil. Anda seharusnya hamil atau tidak. Anda tidak bisa sedikit hamil. Saya yakinkan Anda saya tidak hamil ya, Mario. Tidak. Anda tahu maksud saya, Doni. Ya, bercanda ya. Ya, saya tahu. Saya hanya sedikit menjahili Anda, Mario. Nah, ini masalahnya. Jika seseorang sepenuhnya jahat, bagaimana dia bisa memenuhi panggilan untuk bertobat dan berpaling dari kejahatan? Iya, saya belum memikirkan itu. Oke, kita buka kitab Yehezkiel, pasal 33 dan bacalah ayat 11. Yehezkiel pasal 30, 32, 33, ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Eloa Yahwa. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Yahwa tidak mempermainkan. Jika seseorang benar-benar tidak mampu melakukan hal yang baik, dia tidak akan bisa melatih kehendak bebasnya untuk mematuhi panggilan untuk bertobat. Kitab Yeremia pasal 3 ayat 22 berkata, "Kembalilah, hai anak-anak yang murtad." Ayat itu memberitahu kita bahwa hati manusia masih memiliki kemampuan untuk menanggapi undangan semacam itu. Karena jika tidak, Yahwa tidak akan mengundang kita berulang kali. Betul. Nah, selain itu, jika seseorang benar-benar tidak mampu berbuat baik, dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas dosa. Melakukan hal itu adalah tindakan kejam dan tidak adil. Itu benar. Anda tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang di luar kendali Anda. Dan Yahwa adalah pencinta keadilan. Seluruh alasan dia memberikan anaknya untuk mati di kayu salib bukanlah untuk memaksa kita untuk diselamatkan, tetapi untuk menjamin hak kita untuk memilih. Bahkan jika pilihan itu adalah memilih untuk tidak diselamatkan. Kematian Yahusua adalah jaminan atas kebebasan untuk memilih. Ya, tepat. Kita akan membahasnya lagi setelah jeda sejenak ya. Dan Anda para pendengar jangan kemana-mana dulu. Kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Para pendengar, tahukah Anda bahwa ketika Sang Juru Selamat ada di bumi, orang-orang Yahudi tidak menggunakan kalender Julian atau kalender Masehi untuk menentukan hari Sabat? Mereka benar-benar tidak menggunakan kalender itu. Pada saat itu, kalender Julian yang mereka gunakan memiliki minggu yang berisi 8 hari, dan pada saat itu orang-orang Yahudi masih menggunakan kalender lunisolar penciptaan untuk menentukan hari-hari ibadah mereka. Fakta-fakta sejarah membuktikan bahwa kalender yang digunakan saat ini berasal dari agama berhala. Ini penting karena sebagian besar orang menentukan hari-hari ibadah mereka dengan kalender Masehi buatan Paus Gregorian yang bersumber langsung dari kalender Julian milik para penyembah berhala. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang fakta sejarah yang menarik namun masih sedikit diketahui ini, bacalah semuanya di situs web kami, worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan bacalah artikel dengan judul Mingguan 7 Hari Modern, menelusuri sejarah sebuah kebohongan. Anda akan terkejut dengan apa yang Anda pelajari.
Sekali lagi, bacalah artikel dengan judul Mingguan 7 Hari Modern Menelusuri Sejarah Sebuah Kebohongan di worldslastchance.com. Anda berhak untuk mengetahui kebenaran. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Oke para pendengar, kembali lagi bersama kami. Di segmen sebelumnya kita berbicara tentang pilar-pilar ajaran tentang doktrin takdir ini. Doni, apa kesalahan mendasar kedua dari doktrin takdir ini? Kata Anda ada 5 tadi, Doni. Ya, nomor 2 adalah pemilihan tanpa syarat. Nah, ini berarti bahwa keselamatan seseorang sepenuhnya bergantung pada Yahwa yang menentukan orang itu akan diselamatkan atau tidak. Nah, sekali lagi, karena jika orang itu benar-benar jahat, dia tidak dapat memilih untuk bertobat. Ini kedengarannya seperti Alkitabiah, karena kita semua mewarisi sifat yang berdosa, ya, tanpa diragukan lagi. Ini mungkin terdengar agak Alkitabiah ya. Dan itulah mengapa hal ini menipu banyak orang Kristen yang tulus. Tapi ini tetap saja salah. Untuk mendasarkan keselamatan seseorang sepenuhnya pada kemungkinan Yahwa menakdirkannya untuk diselamatkan, menghilangkan kegunaan dari praktek kehendak bebas. Sekali lagi, takdir mengajarkan bahwa Yahwa menentukan jauh sebelumnya siapa yang akan diselamatkan. Ya, seperti lotre ilahi. Dan jika Anda sama seperti saya yang tidak pernah memenangkan apapun, Anda tidak akan memiliki banyak kepercayaan pada kemungkinan bahwa Anda akan menang di permainan lotre ilahi, Doni. Calvinis tradisional bahkan mengajarkan takdir ganda, di mana mereka percaya bahwa Yahwa juga menentukan takdir bahwa beberapa orang tidak akan diselamatkan. Ada 2 masalah dengan kepercayaan seperti itu. Pertama, menghancurkan tanggung jawab pribadi. Ya, saya bisa memahaminya. Misalnya pembunuhan Kain terhadap Habel dapat dimaafkan dengan mengklaim Kain telah ditakdirkan untuk tidak diselamatkan. Oleh karena itu dia ditakdirkan untuk membunuh saudaranya. Ya, tepat. Kepercayaan itu membebaskan seseorang dari konsekuensi tindakannya yang salah dan juga menghilangkan tanggung jawab pribadi atas dampak kejahatan yang ditimbulkan terhadap orang lain. Ya, itulah tepatnya yang Kain coba lakukan. Kitab Kejadian mencatat percakapan antara Yahwa dan Kain setelah pembunuhan itu. Tahan sebentar, saya hampir mendapatkannya di sini. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 8-9. Di sini dikatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Yahwa kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Sungguh hal yang luar biasa untuk dikatakan kepada Sang Maha Kuasa, Doni. Maksud saya, jika saya mencoba mengatakan sesuatu seperti itu kepada ayah saya tidak akan bisa duduk selama seminggu. Ya, Yahwa langsung menolak alasan Kain. Nah, baca beberapa ayat berikutnya. Oke, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Masalah kedua terkait pemilihan tanpa syarat adalah bahwa hal itu menyiratkan bahwa Yahwa menakdirkan dosa. Tidak semua Calvinis memahami takdir sampai sejauh ini. Tetapi ada yang seperti itu dan itu masalahnya. Saya tidak mengerti bagaimana dia dapat menakdirkan dosa. Karena jika Yahwa menentukan segalanya, dia juga menentukan takdir dosa ketika dia memilih jiwa-jiwa tertentu yang tidak akan diselamatkan. Nah, ini jelas salah. Buka Perjanjian Baru dan baca kitab Yakobus pasal 1 ayat 13. Baik, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Yahwa. Sebab Yahwa tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Gagasan bahwa Yahwa menakdirkan dosa dengan jelas bertentangan dengan kitab suci. Baiklah, kita lanjut ke poin selanjutnya. Poin ketiga, disebut penebusan yang terbatas. Ini adalah gagasan bahwa Yahuswa mati hanya untuk menebus dosa-dosa mereka yang telah ditakdirkan oleh Bapa akan diselamatkan.
Dia tidak mati untuk menebus dosa-dosa orang yang tidak akan diselamatkan. Kedengarannya seperti menghujat, Doni. Itu tidak sejalan dengan apa yang diajarkan Alkitab, Mario. Betul. Saya sudah mencetak beberapa ayat dari kitab Yesaya pasal 53. Ini adalah nubuatan Yesaya tentang Mesias dan misinya. Nah, sekarang jika Alkitab mengajarkan penebusan yang terbatas, Anda dapat menemukannya diajarkan di sini jika memang ada. Tapi tidak ada. Bahkan yang ada malah sebaliknya. Silakan baca apa yang dikatakannya. Baik, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Yahwa telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Itu indah. Dan ya, di ayat 6 dikatakan dengan jelas bahwa Yahwa menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ingat, kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Oh ya, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Tugas Yahusua dijabarkan dengan sangat jelas di sini. Betul. Misinya adalah untuk menyelamatkan dunia, bukan segelintir orang beruntung yang terpilih sebelumnya. Baiklah, poin berikutnya, anugerah yang tak dapat ditolak. Nah, ini merujuk pada keyakinan bahwa setiap orang yang telah ditakdirkan untuk diselamatkan tidak dapat tersesat, karena mereka sama sekali tidak dapat menolak anugerah ilahi. Jika Anda perhatikan, itu sangat menyinggung, Doni. Jika anugerah ilahi begitu kuat sehingga tidak ada orang yang bisa menolak, mengapa Yahwa tidak menakdirkan semua orang supaya diselamatkan? Keyakinan ini menolak landasan yang menjadi dasar dari rencana keselamatan. Nah, dengan kata lain, kepercayaan ini mengajarkan bahwa tidak ada orang yang memiliki kebebasan memilih. Setiap keturunan Adam mewarisi sifat untuk berbuat dosa. Namun kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9, di sana memberitahu kita bahwa Yahwa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Betul. Tentu saja, kita tahu bahwa banyak yang akan tersesat. Apa yang dikatakan di sini sangat penting. Kita sudah menyebutnya di awal tadi. Dan ini buktinya. Yahwa mengorbankan anaknya untuk memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan kedua untuk memilih bagi diri mereka sendiri. Wah, saya mengerti. Jika pilihan ini dihapus oleh keputusan ilahi yang menentukan beberapa orang akan diselamatkan dan lainnya tidak, maka alasan kematian Yahusua akan menjadi percuma, Doni. Iya, Anda benar. Anugerah yang tak dapat ditolak mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun dapat tersesat jika Yahwa telah memutuskan sebaliknya. Tidak peduli seberapa keras kepala atau seberapa besar keinginannya untuk berpegang teguh pada dosa yang disenanginya. Ini juga berarti bahwa tidak seorang pun, terlepas dari seberapa lama dia ingin menjadi sesuai dengan gambar Yahwa, akan diselamatkan jika dia telah ditakdirkan sebelumnya untuk tidak diselamatkan. Nah, ini adalah keyakinan yang sangat merusak dan tidak didukung oleh pernyataan Alkitab yang jelas, yang justru menempatkan keputusan sepenuhnya kembali kepada pribadi masing-masing. Iya benar, kitab Yoel pasal 3 ayat 14 bernubuat tentang zaman kita. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Yahwa di lembah penentuan. Apakah kita diselamatkan atau tidak? Itu adalah keputusan kita. Kesalahan terakhir yang mendasari pengajaran takdir ini disebut sebagai ketekunan orang-orang kudus. Seperti halnya keyakinan akan anugerah yang tak dapat ditolak. Ketekunan orang-orang kudus juga menghilangkan kehendak manusia karena keyakinan ini menyatakan bahwa sekali seseorang telah diselamatkan, sama sekali tidak ada yang dapat dia lakukan untuk mengubah pikirannya. Sekali lagi, ini memperbudak kehendak manusia. Jadi pada dasarnya tidak ada individu yang benar-benar bebas, Doni. Ya, itulah yang dikatakannya. Masalahnya adalah kebebasan memilih seseorang tidak dihapus begitu dia menerima hadiah keselamatan. Bukalah kitab 1 Korintus pasal 9 dan baca ayat 27. Mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus tentang gagasan ini. Baik. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Masih ada pengajaran takdir lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip lain yang ditemukan dalam Alkitab. Di antaranya, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Sang Juru Selamat yang dicatat dalam Alkitab adalah perintah yang mengatakan bahwa, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mengerti maksud Anda, Doni. Tidak ada gunanya menyampaikan Injil kepada setiap orang jika Yahwa sudah memutuskan bahwa orang itu akan diselamatkan. Terlebih lagi jika Yahwa telah menakdirkan orang-orang tertentu akan diselamatkan, tidak ada gunanya untuk berdoa bagi keluarga dan teman-teman, karena mereka akan diselamatkan atau tidak tergantung pada pilihan Yahwa, dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengubah keputusannya. Wah, saya tidak pernah memikirkan itu. Itu adalah penolakan terhadap prinsip Alkitabiah yang mengajarkan untuk mendoakan orang lain. Anda ingat ketika kaum Israel meminta seorang raja, Doni? Yeah. Mereka menolak Yahwa sebagai raja ilahi mereka, dan Nabi Samuel tahu itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi, Yahwa telah mengatakan kepadanya untuk menuruti mereka dan memberikan mereka seorang raja. Dengarkan apa yang dia katakan ketika berbicara kepada orang-orang Israel. Itu bisa ditemukan dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 23 sampai 25. Dia berkata, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Eloa dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Yahwa dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu." Ya, itu contoh yang bagus, Mario. Tidak ada yang sudah ditentukan sebelumnya di sini. Samuel menjelaskan akibatnya jika mereka terus memberontak melawan pencipta mereka. Ini mirip dengan pesan terakhir Musa ya kepada kaum Israel sebelum dia meninggal. Betul. Mari kita baca dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19-20. Di sini dia memanggil mereka untuk menggunakan kebebasan memilih mereka yang dijamin oleh Yahwa untuk memilih kebenaran. Baik, saya bacakan. "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Yahwa Elohmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Yahwa dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Ingat, Musa adalah teman Yahwa. Kitab Keluaran pasal 33 memberitahu kita bahwa Yahwa berbicara kepadanya dengan berhadapan muka, seperti seseorang berbicara dengan temannya. Namun teman Yahwa ini dengan tegas menolak petunjuk tentang takdir. Dia dengan jelas menyatakan bahwa setiap individu berhak memilih. Saya pikir hal terburuk dari semuanya ini adalah apa yang digambarkan pengajaran takdir tentang karakter Yahwa. Takdir tidak adil. Karena orang yang ditakdirkan tidak akan diselamatkan. Tidaklah mendapatkan hasil itu karena kesalahan sendiri. Iya, itu benar. Yeremia berkata, "Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya?" Tetapi juga benar bahwa keselamatan adalah hadiah yang bisa diperoleh cuma-cuma. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Yahwa." Kesalahan masuk ketika kebebasan manusia dihapus. Seperti yang kita kutip sebelumnya, kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan bahwa Yahwa adalah kasih. Pribadi yang penuh kasih tidak akan menghilangkan kebebasan memilih. Memainkan semacam lotre ilahi. Memilih beberapa orang untuk diselamatkan dan sisanya tidak. Dan lagi seperti yang kami katakan sebelumnya, ini tidaklah adil. Adalah penggambaran yang keliru terhadap karakter Yahwa yang membuat pengajaran takdir menjadi keyakinan yang merusak. Ya, begitulah. Hal itu menggambarkannya dengan sifat kejam, tidak berperasaan dan sewenang-wenang. Itu benar-benar berlawanan dengan kitab suci yang menggambarkannya sebagai Bapa yang pengasih yang tidak mau ada seorang pun yang binasa. Dampak akhirnya adalah bahwa hati manusia akan menolak ketidakadilan yang begitu dingin itu. Orang-orang berpaling darinya karena tidak mengerti bahwa karakter ini bukan milik Yahwa, tetapi telah dikaitkan kepadanya secara keliru oleh setan. Ini adalah masalah dan bahaya dari semua pengajaran palsu. Tapi yang paling khusus adalah pengajaran takdir ini. Pengajaran takdir bukanlah suatu penghiburan. Sebaliknya, itu adalah kebohongan yang dirancang untuk mengaburkan karakter Bapa dan menggambarkannya dengan karakter musuhnya, setan. Baik, jangan kemana-mana para pendengar, kami akan segera kembali dengan segmen Kotak Surat Harian sesaat lagi. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance,
mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Jika saya bertanya kepada Anda, apa kekuatan terbesar di alam semesta? Apa yang akan Anda katakan? Apakah Anda menyebut badai kategori 5, gempa berkekuatan 10 skala Richter, atau bagaimana dengan senjata termonuklir? Tentu itu semua sangatlah kuat, tetapi itu semua bukanlah yang terkuat. Kekuatan terbesar dari semuanya adalah kekuatan kasih ilahi. Hanya kasih yang memiliki kekuatan untuk benar-benar merubah seseorang dari dalam keluar, dan hanya kasih ilahi yang dapat menyelamatkan dengan sempurna. Bacalah artikel dengan judul Kasih yang Tidak Terbatas di situs web kami worldslastchance.com. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Kasih yang Tidak Terbatas di worldslastchance.com. Jatuh cintalah pada sahabat terbaik yang dapat Anda miliki. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Algoritma yang digunakan adalah sangat akurat dan didapatkan dari kantor kemaritiman kerajaan di Inggris Raya. Dengan petunjuk kalender kami, Anda dapat mencetak sebuah kalender lunisolar yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal dalam kalender Masehi. Atau sebaliknya, Anda dapat mencetak kalender Masehi yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal kalender lunisolar. Ini adalah aplikasi yang sangat berharga untuk menghitung hari-hari libur kerja. Sebagai tambahan, aplikasi kalender lunisolar WLC menyediakan berbagai macam informasi astronomi yang telah ditentukan di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing. Anda dapat mempelajari persentase dari pencahayaan bulan, juga mengetahui waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam, dan kapan bulan terbit dan terbenam. Karena pergerakan dari bulan adalah sangat akurat, maka pergerakannya juga dapat diprediksi dengan keakuratan yang besar. Ini memampukan Anda untuk menghitung bulanan bulan di masa depan sehingga tugas-tugas di tempat kerja dan sekolah Anda dapat diatur menyesuaikan dengan hari-hari raya Yahwa. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baik, kembali lagi bersama kami para pendengar. Sekarang kita berada di segmen Kotak Surat Harian, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan kepada kami. Pada beberapa program sebelumnya, kami pernah ditanya tentang apa yang harus dilakukan ketika doa Anda sepertinya tidak dijawab. Jadi untuk hari ini saya pikir pertanyaan dari Emilia di Vladivostok, Rusia akan menjadi tindak lanjut yang bagus untuk pertanyaan itu. Anda sudah mengucapkan nama tempat itu dengan sangat baik ternyata, Mario. Saya sudah berlatih dan saya bahkan tidak mencoba menyebutkan nama belakangnya. Oke. Emilia akan mengenali pertanyaannya, saya yakin. Iya. Ya, dia bertanya, bagaimana saya bisa berdoa dan benar-benar mendapatkan jawaban? Terkadang doa-doa saya dijawab, tetapi seringkali juga saya tidak melihat jawaban atas doa-doa saya. Apakah ada cara berdoa yang akan membantu doa saya dijawab lebih sering? Oke. Ini adalah pertanyaan yang saya pikir semua orang Kristen mungkin juga bertanya-tanya demikian ya. Bagaimana cara berdoa agar doa kita benar-benar mendapatkan jawaban? Nah, Emilia, jawaban singkatnya adalah iya. Saya yakin ada seni dalam berdoa yang menyebabkan adanya perbedaan dalam menerima jawaban. Karena itu penting untuk menunjukkan satu hal. Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak terhadap seseorang. Dan itu termasuk memaksa mereka secara rohani. Dia tidak seperti itu. Itu poin yang bagus. Seringkali sebagai orang Kristen, kita berdoa untuk anggota keluarga yang tidak beriman. Dan memang kita harus.
Tetapi kita juga harus ingat bahwa hanya karena kita berdoa tidak berarti bahwa Yahwa akan menghilangkan kebebasan memilih mereka. Mereka masih memiliki hak untuk memilih untuk datang kepadanya atau tidak. Yahwa akan selalu melindungi kehendak bebas seseorang. Jika Anda berdoa untuk seseorang, jangan menyerah. Kadang-kadang perlu bertahun-tahun berdoa sebelum seseorang memutuskan untuk datang kepada Yah. Dan ketika kita berdoa, itu akan memberi Yahwa kesempatan untuk bekerja dengan cara-cara yang tidak akan dia lakukan kecuali kita memintanya. Pada saat yang sama, doa bukanlah mantra magis. Jika apa yang kita doakan membutuhkan kerjasama dari kehendak bebas orang lain, Yahwa tidak akan memaksakan itu. Ini adalah sesuatu yang sangat penting ketika kita berdoa. Misalnya, untuk pertobatan pasangan kita yang tidak beriman, atau kadang-kadang wanita korban kekerasan akan berdoa agar orang yang melakukan kekerasan kepada mereka dibuat bertobat. Dan tetaplah berdoa. Ya, tetapi ingat bahwa jika Yahwa tidak akan memaksakan kehendak orang lain, kita juga tidak bisa. Jika dia mau memaksa seseorang untuk bertobat kepadanya, menghilangkan kebebasan memilihnya, mungkin dia akan melakukan itu kepada Lucifer dan seluruh masalah, dosa, dan pemberontakan ini bisa dihindari. Betul. Tetapi kebebasan individu sangat penting bagi Yahwa, dan dia akan selalu melindungi itu. Ya, itu benar-benar sebuah penghiburan. Saya tahu bahwa ketika Anda sampai pada titik ingin menyerahkan diri sepenuhnya, sepertinya iblis akan selalu berusaha membuat Anda takut. Dia memberitahu Anda bahwa jika Anda menyerahkan keinginan Anda kepada Yahwa, maka Yahwa akan memaksa Anda untuk melakukan apa yang tidak ingin Anda lakukan. Tetapi Yahwa tidak seperti itu, bukan? Tidak sama sekali. Nah, itulah yang dilakukan iblis. Jadi ketika doa kita tidak terkait dengan mempengaruhi kehendak bebas orang lain, apakah ada tips yang dapat Anda bagikan tentang cara berdoa yang efektif, Doni? Ya, tentu. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk berdoa dengan lebih efektif. Dan jika Anda berdoa seperti ini, Anda akan mulai melihat jawaban. Nah, nomor 1 adalah berdoa secara spesifik. Banyak orang ketika mereka berdoa dengan doa umum yang bahkan ketika Yahwa menjawabnya, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Contohnya, Doni? Nah, jika Anda berdoa agar Yahwa memberkati tetangga Anda yang tinggal di ujung jalan, bagaimana Anda akan melihat doa-doa Anda dijawab? Di sisi lain, jika sepeda tetangga Anda yang dia gunakan untuk pergi bekerja dicuri, dan Anda berdoa dan meminta Yahwa untuk menyediakan sepeda lain untuknya, akan lebih mungkin bagi Anda untuk melihat doa ini dijawab. Nah, itu benar. Dan itu tidak selalu berarti dia akan mendapatkan bonus di tempat kerja yang akan memberinya cukup uang untuk membeli yang baru. Mungkin Anda tahu tentang teman atau anggota keluarga yang memiliki sepeda yang ingin mereka jual dengan harga yang wajar. Yahwa dapat menggunakan Anda untuk membantu menjawab doa. Itu selalu menyenangkan. Ya, benar. Jadi sekali lagi, berdoalah dengan sangat spesifik. Sebutkan nama orang tersebut dalam doa Anda dan mintalah apa yang Anda inginkan. Baiklah, tapi ini masalahnya. Banyak orang yang sengaja membuat doa mereka lebih samar karena mereka tidak ingin berdoa untuk sesuatu yang bukan kehendak Yahwa. Dengan menjaga agar doa mereka lebih terbuka, mereka pikir bahwa mereka sedang membiarkan Yahwa lebih banyak bekerja. Ya, saya mengerti jika Anda tidak ingin meminta sesuatu yang bukan kehendak Yahwa. Tetapi yang harus Anda lakukan adalah apa yang Yahuswa lakukan di Getsemani. Cukup katakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Anda bisa dan harus selalu menambahkan ucapan ini. Ini yang saya minta Bapa. Tapi jika engkau tahu ini sebenarnya akan menyebabkan keburukan, maka yang saya minta pertama dan terpenting adalah kehendak-Mu yang akan terjadi. Itu bagus. Dan saya kira kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Maksud saya, Yahwa mengasihi kita. Dia tidak akan memberi kita sesuatu yang Dia tahu akan membahayakan kita. Ya, betul Mario. Tolong buka kitab 1 Yohanes pasal 5 dan bacalah ayat 14 hingga 15. Baiklah. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Doa kita akan dijawab jika sesuai dengan kehendaknya. Nah, sekarang kitab Matius pasal 7 dan bacalah di ayat 7 sampai 11. Oke. Hampir ketemu. Ini dia. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika anak Anda mendatangi Anda dan dengan penuh semangat meminta sesuatu yang Anda tahu akan membahayakannya, nah, apakah Anda akan memberikan itu kepadanya? Oh, tentu saja tidak. Dan begitu juga Yahwa. Jika kita datang kepadanya, meminta apa yang kita pikir akan menjadi berkat, tetapi yang dalam hikmatnya, Dia tahu hal itu akan sangat benar-benar mencelakakan kita. Dia tidak akan memberikannya kepada kita. Sebaliknya, Dia akan memberi kita sesuatu yang lebih baik lagi. Betul. Jadi jangan khawatir tentang meminta hal yang salah, sehingga Anda takut untuk berdoa secara spesifik. Jika Anda ingin melihat jawaban doa Anda, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoa tanpa henti, dan berdoalah secara spesifik. Semakin spesifik, semakin baik. Hal lain yang harus Anda lakukan agar Anda dapat melihat jawaban doa Anda adalah senantiasa mengklaim janjinya. Alkitab penuh dengan janji. Terdapat janji untuk memenuhi setiap kebutuhan dan setiap keadaan darurat. Jadi, temukan janji yang memenuhi kebutuhan Anda dan minta kepada Bapa. Klaim firman-Nya untuk diri Anda sendiri. Berlututlah, dan dengan Alkitab terbuka di depan Anda, katakan, Engkau telah berjanji mengenai hal ini, dan saya berterima kasih atas janji itu, dan saya ingin mengklaim janji itu. Itu sangat kuat. Saya ingin membagikan beberapa ayat dari kitab Yesaya yang berbicara tentang ini, Doni. Ya, tentu, lanjutkan. Terdapat di kitab Yesaya pasal 55. Ini agak panjang, tetapi untuk mendapatkan dampaknya sepenuhnya, Anda perlu membacanya sesuai konteks. Di sini, Yahwa menyampaikan kepada orang-orang untuk datang kepadanya, dan Dia menjelaskan bahwa firman-Nya sendiri mengandung kuasa untuk mewujudkan kehendak-Nya. Simaklah saat saya membaca ayat 6-11. Carilah Yahwa selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Yahwa, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Eloa kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahwa. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, para pendengar, ayat-ayat ini sangat kuat. Dia berfirman, sama seperti hujan yang turun dan tidak kembali ke awan tanpa terlebih dahulu menyebabkan benih bertunas, demikian pula firman-Nya. Firman-Nya tidak akan kembali kepadanya tanpa memenuhi apa yang disampaikannya lewat firman-Nya tersebut. Firman-Nya sendiri mengandung kuasa untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi ketika Anda mengklaim suatu janji, kuasa untuk memenuhi janji itu terkandung dalam janji itu sendiri. Tepat. Itu sangat kuat, itu sungguh indah. Ungkapan itu seharusnya cukup untuk mendorong kita semua untuk mengklaim janji-janjinya dan percaya dengan iman bahwa janji-janji itu adalah milik kita. Dan percaya dengan iman. Iman bukan perasaan, para pendengar, ya. Jangan membuat kesalahan dengan berpikir bahwa Anda kurang beriman jika Anda tidak merasakan harapan dan kepercayaan diri. Iman adalah memilih untuk percaya, bahkan ketika Anda tidak memiliki harapan dan kepercayaan diri. Lagi pula, iman adalah percaya kepada Yahwa, karena Anda tahu bahwa Dia dapat dipercaya. Amin. Kita percaya kepadanya terlepas dari bagaimanapun perasaan kita. Satu hal lagi. Jika Anda ingin kehidupan doa yang efektif, pastikan untuk selalu mengklaim jasa darah Yahusua ketika Anda berdoa. Kebanyakan orang tahu untuk berdoa dalam nama Yahusua, tapi hanya sedikit yang tahu untuk mengklaim jasa darahnya. Klaim jasa darahnya untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa Anda dan dosa orang yang Anda doakan. Pastikan tidak ada apapun yang menghalangi Anda dari menerima berkat. Anda dapat berdoa untuk meminta pengampunan atas dosa orang lain, kan? Yahusua melakukannya ketika Dia digantung di kayu salib. Dia berdoa untuk para prajurit yang mengikuti perintah untuk menyalibkannya. Itu benar. Dia berkata, Bapa, janganlah dosa ini menjadi tanggung jawab mereka. Jadi kita dapat dan harus menjadikan itu bagian dari kebiasaan kita dalam berdoa. Dan juga mengklaim jasa darahnya dapat menjadi alasan doa Anda dijawab. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tapi alasan mengapa berkat-berkat ini tersedia adalah justru karena Yahusua mati untuk dosa-dosa kita.
Jadi jangan ragu untuk mengklaim jasa darahnya yang berharga atas nama Anda saat berdoa. Dia ingin Anda melakukannya, karena dia ingin menjawab doa Anda. Baiklah, kita hampir kehabisan waktu, tetapi saya ingin membagikan kutipan yang menurut saya sangat menggembirakan. Kutipan ini berasal dari sebuah buku berjudul Christ Object Lessons. Di sini tertulis, biarlah semua orang yang menderita atau diperlakukan secara tidak adil berseru kepada Yahwa. Berpalinglah dari mereka yang hatinya sekeras baja dan sampaikan permohonan Anda kepada Sang Pencipta. Tidak ada seorang pun yang ditolak ketika datang kepadanya dengan hati yang menyesal. Tidak satupun doa yang dipanjatkan dengan tulus yang akan terhilang. Bahkan di tengah lagu pujian paduan suara surgawi, Yahwa mendengar tangisan manusia yang paling lemah. Kita mencurahkan hasrat hati kita dalam kerahasiaan. Kita memanjatkan doa dalam embusan nafas saat kita berjalan di jalanan, dan doa-doa kita mencapai tahta Raja alam semesta. Doa-doa kita mungkin tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi doa-doa kita tidak akan mati dalam keheningan, tidak pula hilang dalam kegiatan keseharian kita yang sedang berlangsung. Tidak ada yang bisa menenggelamkan keinginan jiwa. Doa itu naik di atas hiruk-pikuk jalan, di atas kebingungan orang banyak menuju tahta sorgawi. Kepada Yahwa kita berbicara, dan Dia mendengar doa kita. Baik para pendengar, sekian segmen Kotak Surat Harian kita kali ini. Silakan kirimkan pertanyaan dan komentar Anda kepada kami. Caranya gampang, cukup kunjungi worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia, dan klik hubungi kami. Kami selalu menunggu pertanyaan dan komentar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Para pendengar, spons atau bunga karang yang terbentuk secara alami sungguh menarik. Spons itu terlihat seperti tanaman, tetapi sebenarnya spons itu adalah binatang. Terdapat sekitar 5.000 sampai 10.000 spesies spons yang dikenal. Nah, yang benar-benar menarik adalah bahwa hewan-hewan ini tidak memiliki sistem saraf, tidak memiliki pencernaan, dan tidak memiliki sistem peredaran darah. Sungguh aneh kan mengapa spons atau bunga karang itu disebut sebagai binatang? Tapi bunga karang benar-benar adalah binatang. Tidak seperti kita manusia yang bergantung pada semua sistem yang ada untuk mendapatkan makanan, oksigen, dan membuang kotoran dari tubuh kita. Kebanyakan spons hanya bergantung pada aliran air yang konstan untuk melakukan semua hal-hal itu. Para pendengar, kemampuan spons untuk menahan air inilah yang ingin saya bicarakan pada kesempatan ini, karena hal itu mengingatkan saya pada salah satu janji Yahwa. Coba Anda bayangkan spons yang habis terendam air. Jika Anda menekannya, walaupun hanya ditekan perlahan, air akan segera keluar dari dalam spons itu. Dan kita akan dengan cepat mengetahui apa yang mengisi ruang di dalam spons itu. Itulah sebabnya spons buatan manusia sangat membantu dalam proses pembersihan. Nah, hal yang sama ini juga berlaku bagi kita para pendengar. Kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam diri kita dengan melihat apa yang keluar saat kita berada di bawah tekanan. Apakah itu kemarahan, ketidaksabaran, kelucuan, atau di masa-masa yang berat dan penuh tekanan, apakah kita memperlihatkan keyakinan kita kepada Bapa Surgawi kita dengan tetap bersikap sabar dan tenang, berbelas kasih dan pemaaf? Kitab Yesaya pasal 40 mengatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Yahwa ialah Eloa yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahwa mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Para pendengar, itu bukanlah sesuatu yang harus Anda usahakan.
Anda tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkannya. Mintalah, itu adalah anugerah. Ketika Anda memintanya, maka janji di dalam Filipi 4 ayat 7 akan terjadi pada Anda, yaitu damai sejahtera Yahwa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yahusua. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar, kembali lagi bersama kami di segmen terakhir program hari ini. Yahwa pada akhirnya menang karena cinta adalah kekuatan terkuat di alam semesta. Saya suka uraian tentang cinta yang diilhami Salomo dalam kitab Kidung Agung, pasal 8 ayat 6 dan 7. Dia berkata, "Karena cinta kuat seperti maut, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina." Inilah alasan mengapa Yahwa menang, karena cintanya yang besar dan tak terukur. Amin. Setan tahu perihal ini dan itu sebabnya dia terus-menerus mempromosikan pengajaran palsu dan kepercayaan yang salah tentang karakter Bapa. Dia tahu bahwa kepercayaan yang salah ini dapat menjadi penghalang antara jiwa dan penciptanya. Mereka menciptakan penghalang dari rasa takut. Itu benar, dan itu menjauhkan kita dari pribadi yang semestinya kita dekati. Jika ada dari Anda para pendengar yang pernah mengunjungi situs web kami, Anda pasti tahu bahwa kami memiliki minat yang mendalam pada nubuatan. Dan izinkan saya memberitahu Anda semua para pendengar, nubuatan mengungkapkan bahwa kita sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Ya, itu benar sekali Mario. Bukan hanya peristiwa-peristiwa dunia saat ini yang menunjukkannya. Situasi dunia saat ini memang buruk, tetapi di masa lalu situasinya masih lebih buruk. Hal yang memberitahu kita tentang seberapa dekat kita dengan hari kiamat adalah nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu. Dan nubuatan itu tidak menggambarkan situasi yang baik. Kita berada di masa-masa yang sangat serius. Berdasarkan kata-kata nubuatan, kita pastinya akan menghadapi kelaparan dan persediaan air yang terkontaminasi di seluruh dunia. Ya, yang mana seperti kita semua tahu, hal itu akan membawa penyakit dan tentunya membawa lebih banyak kematian. Kita akan menghadapi kehancuran total masyarakat sebelum hari kiamat terjadi. Itu tidak akan terjadi dalam semalam saja. Peristiwa-peristiwa ini akan berjalan dalam sebuah proses. Tetapi itu akan menjadi proses yang menyiksa. Banyak orang akan kehilangan nyawa mereka. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa ketika tatanan masyarakat runtuh, pemerintah dunia akan berusaha untuk menegakkan hukum dan ketertiban dengan mengeluarkan peraturan yang sangat ketat. Itulah yang akan dilakukan pemerintah di masa krisis, dan kebebasan sipil tiap individu hanya akan menjadi bagian dari masa lalu. Apakah Anda siap membela kebenaran bahkan jika itu berarti kehilangan pekerjaan atau reputasi Anda? Apakah iman Anda pada kasih Yahwa begitu kuat sehingga ketika hukum yang mengatur hanya mereka yang memiliki tanda binatang dapat berjual beli telah disahkan,
Anda masih akan tetap setia kepada Yahwa? Ya, itu pertanyaan yang bagus, Mario. Mari kita renungkan itu sejenak. Jika Anda tidak dapat membeli atau menjual, salah satu hal pertama yang akan hilang adalah listrik Anda. Anda tidak dapat membayar tagihan. Mereka akan mematikan listrik Anda. Segera setelah itu koneksi internet Anda hilang. Sekarang, Anda akan merasa sangat terpisah dari sebagian dunia lainnya. Dan Anda tidak bisa pergi ke warnet karena uang, Anda tidak bisa membeli atau menjual. Iya, secara harfiah segala sesuatu dalam masyarakat modern kita didasarkan pada kemampuan untuk membeli dan menjual. Jika listrik Anda mati, bagaimana Anda mendapatkan air? Apakah mungkin pemenuhan kebutuhan air dan listrik Anda terpisah? Bukankah perlu pompa untuk mengeluarkan air dari sumur? Bukankah Anda harus membayar setiap bulan ke PDAM? Apa yang akan terjadi jika Anda tidak membayarnya? Bagaimana Anda akan menyiram toilet Anda jika Anda tidak punya air? Betapa besarnya masalah yang dapat ditimbulkan ketika kita tidak bisa membeli dan menjual. Lalu tentu saja, ada masalah terkait bagaimana cara mendapatkan makanan. Dengan kekurangan makanan di seluruh dunia, makanan akan sangat mahal dan Anda tidak akan diizinkan untuk membelinya. Jika Anda ingin menanam sendiri, bagaimana Anda akan menyirami kebun Anda jika Anda tidak punya air? Maksud saya terkait semua hal ini adalah kita akan membutuhkan kepercayaan yang kuat pada kasih Yahwa untuk melewati hari-hari mendatang. Betul. Kita membutuhkan iman. Tetapi iman pada apa? Saya akan memberitahu Anda. Iman kepada kasih tak terbatas Yahwa untuk Anda secara individual. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk melewati hari-hari mendatang. Kita perlu mengenal Yahwa sebagai Bapa kita yang pengasih. Kita perlu percaya bahwa Dia mengasihi kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan terus menaatinya. Iya. Para pendengar, hari kiamat sudah dekat. Kita perlu mengesampingkan setiap kepercayaan yang tidak didasarkan pada Alkitab. Pengajaran salah dari setan dirancang khusus untuk memiliki dua efek. Pertama, ajaran-ajaran itu dimaksudkan untuk membuat penggambaran yang salah atas karakter Yahwa untuk menyembunyikan kasih-Nya. Kedua, sebagai akibat dari mengaburkan kasih-Nya, setan ingin Anda takut kepada Yahwa. Itu adalah agenda tersembunyi di balik setiap pengajaran palsu untuk membuat Anda meragukan kasih Yahwa dan berpaling dari sahabat terbaik yang dapat Anda miliki. Para pendengar, pelajari kebenaran ini sendiri. Terimalah kasih yang dimiliki Yahwa untuk Anda. Anda akan melihat keindahan dalam karakter ilahi yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Yahwa tidak duduk jauh dan terpisah dari ciptaannya, dan secara sewenang-wenang memilih beberapa orang untuk diselamatkan dan sisanya tidak. Sebaliknya, Dia secara aktif terlibat dalam menarik semua orang kepada dirinya karena keinginannya yang terbesar adalah agar semua orang, setiap pria, wanita, dan anak-anak dapat diselamatkan. Nah, sebagai penutup, saya ingin membacakan kepada Anda, para pendengar sekalian, salah satu ayat favorit saya dalam Alkitab, yaitu kitab Yeremia, pasal 31, ayat 3 yang mengatakan, "Dari jauh, Yahwa menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Sangat indah. Itulah bukti betapa Dia sangat mengasihi Anda. Biarkan Dia menarik Anda dan menyelamatkan Anda. Para pendengar, bergabunglah bersama kami lagi besok dan sampai jumpa. Ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World/Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.